Modern Army. Informasi militer strategis dari seluruh dunia. Halo Le, apa kabar? Korps Marine atau Korps Marinir adalah pasukan tempur di bawah payung Angkatan Laut. Sejatinya Korps Marinir adalah pasukan pendarat Angkatan Laut. Walaupun tidak semua negara memiliki pasukan ini, tetapi rata-rata di setiap negara memiliki Korps Marinir di dalam tubuh Angkatan Lautnya Le. Korps Marinir bisa dibilang berbeda dan bisa juga dibilang sama dengan pasukan darat. Persamaan tentara darat atau Korps Marinir adalah sama-sama memiliki batalion infanteri, batalion kavaleri, batalion angkutan, batalion artileri, pasukan pengintai, dan lain-lain. Dan perbedaannya adalah Korps Marinir merupakan pasukan pendarat yang dikhususkan merebut, menyerbu, dan menginvasi daratan lewat laut atau biasa yang disebut sebagai operasi amfibi. Maka dari itu, pasukan marinir di dunia ini tidak bisa lepas dari kapal amfibi seperti LPD, LST, LCU, dan LHD, beserta tank-tank tempur amfibi miliknya. Seperti yang Pak Lek sebutkan tadi Le, Korps Marinir juga memiliki tank dan artileri seperti tentara darat. Dengan melakukan operasi amfibi, hal ini membuat kekuatan daya pukul yang sangat besar bagi musuh. Nah sekarang, Pak Lek membahas Korps Marinir TNI AL dari Indonesia Le. Walaupun pasukan marinir Indonesia yang termasuk terbesar di dunia, namun ada yang perlu diperhatikan dalam pasukan ini Le. Terlihat ada beberapa faktor material yang bisa dibilang kurang dari pasukan ini. Kekurangan tersebut membuat daya pukul Korps Marinir TNI AL tidak maksimal untuk mengikuti perkembangan perang di zaman sekarang. Nah, apa saja kekurangan tersebut? Yang pertama, alutsista tua. Alutsista tua atau user memang menjadi permasalahan yang sangat umum di angkatan bersenjata di berbagai negara Le. Saat ini, Marinir belum mendapatkan alutsista ganti dari tank-tank tua seperti BTR-50 dan PT-76. Kedua tank ini bisa dibilang sangat kenyang dalam membantu marinir saat operasi perang. Tank yang berusia tua ini masih digunakan marinir hingga kini, walaupun tank ini lincah dan bandel. Namun perlu diperhatikan, di zaman sekarang, tank ini ibarat peti mati bagi pasukan yang menggunakan dalam operasi perang maupun non-perang. Seperti yang terjadi beberapa tahun silam, tank BTR-50 tenggelam dan merenggut 6 nyawa prajurit terbaik Le. Lalu yang kedua, tidak ada coastal defense berbasis rudal. Saat ini, Korps Marinir masih menggunakan alutsista yang kurang mumpuni untuk mempertahankan pantai Le. Bahkan bisa disebut kurang relevan di zaman sekarang. Padahal kita tahu, musuh akan menggempur daratan pantai sebelum mendarat. Coastal defense atau rudal pertahanan pesisir memang sangat-sangat dibutuhkan agar kita dapat menyerang musuh sebelum dia dapat mendarat. Yang ketiga, belum ada heli serang. Untuk memaksimalkan kekuatan dalam pendaratan dan penyerbuan pantai oleh marinir, Korps Marinir TNI AL belum memiliki helikopter serang sendiri Le. Saat ini, helikopter serang hanya dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Selain rudal dari kapal, heli serang sangat membantu pasukan pendarat menghancurkan kubu pertahanan musuh di pesisir pantai Le. Lalu yang keempat, tidak ada helikopter transport kelas berat. Untuk saat ini, Korps Marinir belum memiliki helikopter kelas berat untuk memaksimalkan operasi pendaratan pasukan lewat helikopter Le. Sekarang, Korps Marinir masih menggunakan heli ringan dan medium sebagai sarana mobot pasukan ataupun pengiriman logistik Le. Nah, yang kelima, kurangnya pertahanan udara marinir. Saat ini, Marinir TNI AL mengoperasikan artileri pertahanan udara berupa meriam tipe 90 Twin Gun 35 mm. Lalu, meriam 61K 37 mm. Tank BVP-2 dan Manpad Strela. Alutsista ini tentunya bisa dibilang kurang memberikan efek perlindungan yang kuat pada objek vital seperti pangkalan angkatan laut beserta dermaganya.
Karena pangkalan Angkatan Laut beserta dermaganya merupakan aset yang sangat penting dan vital bagi Angkatan Laut, Le. Karena di dalamnya terdapat logistik dan kapal Angkatan Laut. Dan yang terakhir adalah kurangnya alutsista dan latihan peperangan yang belum menggambarkan situasi perang zaman modern. Dalam informasi yang Pak Lek dapati, beberapa kesatuan bahkan menggunakan monumen tua untuk berlatih. Bahkan hal tersebut tidak menggambarkan peperangan di zaman sekarang, Le. Bukan berarti meriam tua tidak bisa menembak pesawat dan helikopter. Tentunya sangat sulit menembak pesawat atau helikopter menggunakan meriam tua yang dioperasikan lebih dari 4 orang. Hal ini tentunya memakan banyak personel sekaligus membahayakannya. Alangkah baiknya meriam-meriam pertahanan udara marinir yang tua harus cepat diganti dengan cannon reaksi cepat seperti Cannon Sky Shield yang dioperasikan Kopasgat TNI AU. Jika ada yang kurang setuju dengan yang Pak Lek katakan, kemungkinan mereka harus banyak-banyak membaca Strategic Modern Warfare. Yang kita semua wajib berbangga karena memiliki tentara yang kuat, terlatih, khususnya marinir TNI AL yang sudah kenyang perang di masa lampau. Nah, bagaimana pendapat kalian, Le? Alutsista apa yang cocok untuk menutupi kekurangan alutsista marinir TNI AL?